Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Shahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Dari jilid ketiga, juz yang ke-5, kitab tafsir. Berikutnya tafsiran dari surah Al-Baqarah 199. Tolong dibacakan sampai ayat yang ke-203. Kita maju sini, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
Jazakumullah khairan. Sekarang kita baca, kita terjemahkan ayat-ayat yang telah dibaca tadi. Nanti bila sudah tergambar apa yang hendak kita baca tafsirnya, ayatnya kita baca dulu. Yang ke-199. Nah ini siapkan pegang mushaf semuanya. Pegang mushaf semuanya. Seratus 199. Thumma kemudian afidhu berangkatlah kalian min haisu dari mana afadha berangkat annasu manusia wastaghfirullah dan supaya kalian memohon ampunan kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurun zat yang maha pengampun, Rahim lagi maha penyayang. Orang Quraisy di masa jahiliyah merubah manasik haji. Wukuf mestinya di Arafah, tapi mereka membuat posisi istimewa, wukufnya tidak di Arafah tapi wukufnya di Muzdalifah. Selain yang mendapatkan kekhususan, wukufnya tetap di Arafah. Mereka yang merasa mendapatkan kekhususan, wukufnya ada di Muzdalifah. Mestinya semuanya berangkat dari Arafah, tapi orang Quraisy menyalahi, akhirnya mereka wukufnya berada di Muzdalifah, dari sana mereka berangkat. Ini koreksi dari Allah Ta'ala, pengembalian manasik dari Allah Ta'ala setelah dirubah oleh Quraisy. Makanya pesan Allah Ta'ala, kemudian berangkatlah kalian dari mana manusia berangkat. Kalian jangan berangkat dari Muzdalifah. Sementara manusia berangkatnya dari Arafah, kalian pun juga berangkatnya juga harus dari Arafah. Nah itu gambaran globalnya begitu. Dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Bila salah, tobatlah. Nanti berapapun dosa kalian akan diampuni. Kenapa? Allah pengampun, lagi penyayang. Bentuk sayang Allah, orang salah enggak segera dihukum, tetapi diberi kesempatan berbenah. Selagi mau, maka orang salah enggak segera dihukum, tapi berbenahlah. Fa idza qadaitum, bila kalian telah menunaikan manasikakum, manasik kalian, fadkurullaha, maka supaya kalian memperbanyak zikir kepada Allah. Kadzikrikum, sebagaimana kalian bangga menyebut-nyebut abaakum, leluhur kalian. Atau zikirmu kepada Allah bukan semisal, bahkan asyada, lebih amat sangat zikran zikirnya. Paminan nasi, maka diantara manusia, man yakulu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaqin, maka buat mereka yang doanya hanya begitu, di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian.
Wa minhum di antara mereka man yaqulu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia hasanah kebaikan, dan berilah kepada kami di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka yang doanya lengkap seperti ini mendapatkan bagian balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mengikuti syariat, bekerja keras, terpenuhi syaratnya, maka mereka diberi. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat sangat cepat penghisaban, penghitungan amal. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, supaya kalian memperbanyak zikir kepada di hari-hari yang dihitung, hari-hari tasyrik. Bentuk zikirnya takbir, talbiyah, atau zikir yang lain. Tanggal berapa hari tasyrik? 11, 12, 13. Faman ta'ajala fi yaumaini, maka siapa yang tergesa-gesa tidak bisa menuntaskan 3 hari, mestinya 11, 12, 13, tapi hanya 2 hari, 11, 12 saja, fala isma'ale, maka enggak mengapa. Waman ta'akhara fala isma'al, siapa yang menunda, menyempurnakan dengan 3 hari, maka juga enggak mengapa. Berarti acara Mina boleh 2 hari, boleh 3 hari. Limanit taqwa, itu semua diperuntukkan buat orang yang takwa. Allah memberikan hukum yang mudah. Wattaqullah, makanya jaga takwamu kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahasanya kalian kepadanya akan dikumpulkan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya, di antara manusia ada yang ucapannya amat sangat mentakjubkan kepada kamu berkaitan tentang kehidupan di dunia. Ini menyebutkan sifat orang munafik. Sesuai dengan kriterianya, munafik itu orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sejarah pertama munculnya kemunafikan itu siasat orang kafir. Setelah terjadi perang Badar, musyrik kalah, orang musyrik Madinah sudah enggak berani untuk melawan Nabi. Musyrik Mekah saja KO, mereka melawan juga akan terancam KO. Maka untuk menyelamatkan diri mereka berpura-pura masuk Islam. Itu kemunafikan kelas besar. Siapa bosnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, karena keislamannya itu adalah untuk mencari dunia, untuk mengadakan pengelabuan, makanya mereka itu pandai mengolah kata, pandai bersiasat. Ketika ngomong mereka itu amat sangat menarik supaya kedudukan mereka diakui, supaya kepura-puraannya tidak terbongkar dan mereka dianggap sebagai saudara. Di surah Munafikun bagaimana ayat yang cerita seperti itu? Bila mereka ngomong akan mentakjubkan, kamu akan terdiam mendengarkannya. Gimana ayatnya? Ayo, gimana ayatnya? Hazal. Wa idza ra'aitahum يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا
Wa idza ra'aitam bila kamu melihat mereka tu'ajibuka ajsamuhum, penampilan jisim mereka mentakjubkan kepada kamu. Menarik penampilannya. Koyok bener-bener. Koyok tulus, koyok tenanan. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, bila mereka ngomong kamu akan terkesima. Dibikin manggut-manggut, kagum, luar biasa. Hujahnya betul-betul menyentuh, orasinya luar biasa. Annahum husubum musannata, seolah mereka itu kayu yang disandarkan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka menyangka setiap suara yang disampaikan ditujukan kepada mereka. Yang namanya orang itu berpura-pura itu selalu rawan bila ketahuan. Maka mereka itu orang yang peka. Jangan-jangan ngeritik saya, jangan-jangan ditujukan kepada saya, jangan-jangan sedang mencuci saya, dan bahasa-bahasa yang semisal. Umul atuwu fahdharum, mereka itu hakikatnya musuh, waspadalah. Qatalahumullah anna yufakun, Allah pasti akan melaknat kepada mereka. Lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan dari keimanan? Jadi ada manusia yang punya tipe seperti itu. Yaitu ucapannya mentakjubkan ketika bicara tentang keduniaannya untuk memantapkan wa yusyidullah ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Dan ia mempersaksikan kepada Allah, tidak perlu mereka bisa melambari dengan sumpah tenanan demi Allah. Bahkan yang lain bisa mengatakan, bila tidak percaya, bedah dadaku, nanti akan kau temukan kebenaran di sana. Memang hatiku adalah mutiara, masa kamu tidak percaya? Atau bahasa yang semisal. Wa alatul khisam, sementara dia orang yang amat sangat pembangkangannya. Wa idza tawalla, ketika mereka berpaling, sudah tidak ada di hadapan Nabi SAW, sa'afil ardi, mereka melakukan perbuatan di bumi, liyufsida fiha, isinya membuat kerusakan, yaitu kemunafikan, ngapusi. Sebenarnya kita di sana itu hanya bersandiwara. Wa yulikul harsa wan nasla, dan mereka menghancurkan tanam-tanaman dan keturunan. Artinya dosanya itu akan memiliki dampak lingkungan. Termasuk contoh, orang itu bila tidak mau zakat, apa resikonya? Akan ditahan hujan. Sementara mereka bukan orang ahli zakat, tapi orang yang rakus pada dunia, berpura-pura untuk masuk Islam itu sebatas untuk mencari dunia, bukan orang yang sebagai pejuang benar 2 kalimat syahadatnya, sholatnya, hartanya. Sementara harta mereka digunakan menghalangi manusia dari jalan Allah. Walladzina kafaru yunfikun amwalahum liyasutu an sabilillah. Harta mereka infakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, sehingga nggak ada zakat. Andai kan ada infak, itu hanya pura-pura saja. Itu namanya membuat kerusakan. Diantaranya tidak zakat, akan ditahan hujan. Apa resiko bila hujan ditahan? Tanam-tanaman rusak, keturunan rusak, keturunan hewan nggak bisa beranak pinak, kurang pangan, manusia juga kurang penghasilan. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah, ketika dinasihatkan kepada dia takwalah kepada Allah, akhwadatul izzatu bil ismi, menimpa kepada dia gengsi, ra kena diomongi karena merasa benar, ujung-ujungnya itu menolak. Itu semua terjadi bil ismi karena mereka sebagai orang yang menjadi pelaku dosa. Dinasehati mentok, nggak mau menerima, gengsi, menimbulkan kesombongan, menolak nasihat karena mereka dikuasai oleh dosa.
Fahasbu jahannam walabisal mihad, maka tempat kembali dia adalah jahanam dan dia merupakan tempat kembali yang paling jelek sekali. Lalu Allah menceritakan sifat orang kesebalikannya, mukmin yang tulus itulah para sahabat. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Di antara manusia ada yang menukar, menjual dirinya dalam rangka mencari ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad, memang Allah itu zat yang penyantun terhadap hamba-hambanya. Di sini Allah memberikan tamsil adanya jual beli. Mana ayat yang menceritakan hubungan penghambaan hamba kepada Allah dengan Allah Ta'ala, itu hubungan transaksi jual beli. Bacakan ayatnya. Itu ayat cerita tentang jual beli Allah sebagai pembelinya dengan surga, keuntungan yang diberikannya. Sementara transaksi ini Allah tawarkan, ayo masuklah transaksi jual beli, siapkan daganganmu, nanti akan saya beli dengan surga. Sekarang bacakan ayat Allah memberikan penawaran perdagangan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang pedih. Fadhol, bacakan ayatnya. Utara, silakan utara. Fadhol, itu berikan mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya terus tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Wahai orang yang beriman, maukah sekalian saya tunjukkan perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Suruh berdagang. Janji keuntungannya pasti, sukses besar, diselamatkan dari siksa yang pedih, diberikan imbalan surga. Bentuk dagangannya apa? Iman, ilmu. Iman kepada Allah berarti tauhid, iman kepada Rasul berarti sunnah. Padahal melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, mengerahkan jiwa, raga, dana dan semuanya, nanti akan diampunkan dosa-dosa, mendapatkan derajat yang tinggi, tempat tinggal yang diridhoi. Itulah Allah sebagai pembelinya akan membeli mereka dengan surga karena perjuangannya. Makanya orang yang beriman di ayat yang ke berapa ini? 207. Wa minan nasi, di antara manusia, man, ada orang yang yasri, menukar nafsahu, dirinya. Yasri punya mana? Yabi, menjual. Allah sebagai pembelinya. Modal dagangannya siap mencari ilmu syar'i, lalu nanti bertauhid, taat melewati sunnah, syaratnya terpenuhi, ikhlas dan ittiba, lalu memperbanyak dakwah, mengerahkan hartanya, dananya
Bahkan ketika musuh hendak menghancurkan, mereka bangkit membela diri walaupun sampai mati di medan perang. Itu namanya menjual dirinya. Ibtigha'a maradatillah, itu semuanya mereka kerjakan dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, ini orang yang beruntung. Ini berbeda dengan orang munafik. Wallahu ra'ufum bil ibad, Allah itu maha santun kepada hamba-hambanya. Makanya Allah memberikan panggilan kepada orang yang beriman, wahai ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan. Melihat perdagangan yang menjanjikan, ayo masuk, itulah Islam. Menyeluruh, jangan seperti munafik, Islamnya hanya berpura-pura, luar saja, bukan dari dalam. Tidak kafah kalau gitu orang munafik. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Termasuk kamu punya bisikan cari dunia, menjual agama, itu termasuk setan. Setan manusianya begitu, setan dari jin semakin mendorong-dorong sehingga jahatmu terasa indah. Innahu lakum aduwwun mubin, setan buat kamu itu musuh yang sangat nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annahu azizun hakim. Bila kamu nyimpang setelah nasihat setegas itu, ternyata kamu menempuh jalan nyimpang, hei orang-orang munafik, ketahuilah Allah itu maha perkasa, kamu nggak bisa mengalahkan. Allah itu maha bijak, maka ditegakkan nasihat dulu. Hal yanzuruna illa ayyatiyamullahu fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilauhu turja'ul umur. Mereka yang tidak segera tobat, sebenarnya mereka tidak nunggu-nunggu, kecuali yang mereka tunggu itu adalah Allah datang kepada mereka di balik awan. Kapan itu? Mereka akan didatangi oleh Allah dari balik awan. Kapan itu? Padang mahsyar. Allah akan datang kepada mereka sesuai keagungannya untuk menghisab. Demikian juga malaikatnya. Dan waktu itu perkara diputuskan, dan kepada Allah perkara akan dikembalikan. Itu seputar ayat pembahasannya ke sana sampai ayat yang ke 200 berapa? 10 ya. Nah, sekarang kita akan membaca sebagian yang tafsirannya dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kembali pada ayat yang ke 199. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, babun summa afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian berangkatlah kalian dari mana manusia berangkat. Haddatsana Ali bin Abdullah, ya bacakan. Haddatsana Muhammad bin Hazim, haddatsana Hisam an Abi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, wa Aisyah cerita, kanat Quraisyun, ada orang Quraisy, kafir Quraisy, musyrik. Wa man tana dinaha, dan orang yang beragama sebagaimana agamanya Quraisy. Agama apa? Paganisme. Agama wasaniyah, agama penyembahan berhala, agama orang-orang soleh dipatung kan dikenang jasanya, lalu mereka memugarnya, mendatangi kuburannya, lalu memberikan persembahan kepadanya sambil menghadiahkan pahala kepadanya, lalu diminta haturkan hajat kami kepada Allah. Itu pemikiran kesyirikan. Di mana pemikiran kesyirikan? Orang soleh yang sudah mati diabadikan dalam bentuk patung, lalu dilestarikan, lalu mereka memberikan hadiah pahala kepada leluhurnya, lalu dimintai sampaikan hajat kami kepada Allah. Itu bentuk paganisme, agama berhala. Ibadahnya titip orang mati. Ibadahnya titip orang mati. Hadiah pahala kepada leluhur, lalu dimintai doakan. Itu model ibadahnya. Itu namanya wasaniyah, paganisme, penyembahan berhala. Artinya mereka tidak akan bisa ditolong sebagaimana berhala nggak bisa menolong.
Makanya orang Quraisy yang agamanya seperti itu, ternyata mereka merekayasa agama yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Apa agama yang ditinggalkan Nabi Ibrahim? Agama tauhid. Apa di antara syariat yang dibawa Nabi Ibrahim? Haji. Di mana puncak haji? Di Arafah. Tanggal berapa itu? 9. Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu Arafah tanggal 9 zuhur sampai maghrib. Mestinya orang itu berduyun-duyun ke sana, tapi orang Quraisy enggak berada di situ. Yakifuna, wukuf mereka bil Musdalifati, di Musdalifah. Jadi Musdalifah itu adalah tempat menginap. Sejak dari maghrib sampai subuh itu istirahatnya di Musdalifah, itu tempat menginap. Nanti dari Musdalifah itu berangkat ke Mina. Makanya mereka bisa dibilang golek penaik dan mencuri setat. Kami berada di tempat yang dekat kepada Mina, sehingga kami bisa berangkat duluan. Kami dekat ke Mina dengan ada di Musdalifah, sementara orang-orang masih ada di Arafah jauh sana. Itu cara mereka rekayasanya. Agama di otak-atik golek penake dewi. Itu gaya masyarakat begitu. Agama di otak-atik golek penake dewi. Itu bentuknya. Dan di mana-mana seperti itu. Cara berpikirnya memang seperti itu. Berarti mengikuti kemauan bosnya. Mengikuti kemauan bosnya, ujung-ujungnya memeras masyarakat untuk diambil dunianya atas nama agama. Makanya ketika ada tugas-tugas mereka tuh golek sing paling enak. Makanya kadang masjid juga dikapling. Gimana masjid dikapling? Bila masyarakat jelata, walaupun datangnya awal, nggak boleh menempati sop pertama. Tapi bila sebagai penguasa, walaupun datangnya akhir, maka dia telah disiapkan di sop yang pertama. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Siapa yang berhak berada di sop pertama? Jawab, yang datang duluan. Makanya itu dilomba. Andaikan manusia tahu besarnya fadilah sholat berjamaah di sop yang pertama, andaikan ditampakkan pahalanya, mereka tidak mendapatkan kecuali dengan lomba. Mereka akan lomba. Mestinya itu begitu. Tetapi ketika sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sop pertama sudah dikapling. Apa dikapling? Sudah dipasang penjaga area sini sampai area sini, tidak boleh ditempati. Siapa yang datang duluan cari tempat yang lain. Kenapa? Ini tempatnya bos. Gitu. Ada seperti itu? Wadah. Di masa Syekh Utsaimin di Masjidil Haram ada. Tempatnya bos di stop pertama. Orang yang datang duluan tidak boleh, ada askar penjaganya. Maka Syekh Utsaimin langsung ketika masih sepi jelonong dari tempat yang paling utama. Ketika mau dihalau oleh askarnya, beliau cepat sholat lagi. Tunggu sampai selesai, mau diusir segera takbir, sholat lagi. Ketika selesai mau diusir, sholat lagi, biar nggak berani mengusirnya. Itu untuk memberikan pengajaran. Memang pemikiran seperti itu ada. Makanya bila tidak dikritisi sampai masuk ke Masjidil Haram juga. Makanya ilmu itu harus ditegakkan. Ilmu itu harus ditegakkan. Itu pemikiran orang Quraisy. Makanya pemikiran seperti itu sering diwarisi di mana-mana, diadopsi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada Quraisy dan orang yang seagama dengan Quraisy, mereka wukufnya di Musdalifah, mestinya di Arafah. Berarti golek penake dhewe tempat yang dekat ke Mina. Wa kanu, ada orang Quraisy yusammuna, memberi nama
Musdalifah ini dengan nama Al-Khumsa, itu istilah yang lain. Wa kana sair Arabi, ada sisanya dari seluruh orang Arab, yakifuna ketika mereka wukuf bi Arafat, supaya di Arafah dijadikan korban, biar di belakang tempatnya lebih jauh. Nah, mereka di depan lebih mulia, lebih dekat. Itu mereka merekayasa golek penake dewi. Falama ja'al Islamu, ketika Islam datang, amarallah, Allah memerintahkan Nabi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatiya Arafatin, supaya tempat wukuf yang didatangi namanya apa? Arafah. Bukan memonopoli, menguasai, menjajah seperti pemikiran orang musyrik. Makanya semuanya wukufnya sama di Arafah. Kaya, miskin, penguasa atau rakyat jelata tunduk pada peraturan. Nggak boleh agama jadi korban. Semua yakifu biha, kemudian dari situlah orang wukuf. Semua yufidhu minha, kemudian ketika berangkat, karena acara wukuf di Arafah sudah selesai. Kapan selesainya acara Arafah? Maghrib, tanggal 9 zuhur sampai maghrib. Ketika sudah selesai, baru berduyun-duyun berangkat menuju ke Musdalifah untuk bermalam di sana. Fadzalika, kalau inilah firman Allah Ta'ala, summa afidhu min haitsu afadun nasu, kemudian ketika kalian berangkat, makanya tempat pemberangkatnya dari manusia mereka berangkat, kamu jangan golek sapenake dewi, memonopoli, menguasai agama, merekayasa agama. Agama itu kamu setir mengikuti hawa nafsu. Nah, itu enggak diperbolehkan sama sekali. Makanya ngati-ngati nanti apabila di antara kita sebagai takmir masjid, Ustaz, nanti Pak Presiden akan mampir di masjid antum, tolong siapkan sop pertama. Mani nolak gak kira-kira? Ustaz, nanti rombongan Pak Presiden mau mampir Jumatan di masjid antum, tolong siapkan sop yang pertama. Kira-kira nanti datangnya, kalau khutbahnya itu jam 12 kurang 5, nanti insyaallah sudah tiba. Tolong pesen sop pertama. Iya, sebagai panitia. Pani nggak bantah? Ini nggak bantah. Iya mal, andaikan kamu sebagai takmir masjidnya, gimana kamu jawab? Siap. Oh ya. Maka datang membawa kaidah yang tegas. Masjid adalah tempat umum yang mendapatkan tempat pilihan yang datang duluan. Semuanya dapat perintah penguasa maupun rakyat jelata, fastabiqu al khairat. Lomba. Siapa yang dapat sop pertama? Bukan presiden, tapi siapa? Pemenang lomba. Apa tandanya? Datangnya duluan. Kapan kalau begitu? Ya bersubuhan langsung berada sop pertama. Juara nanti insyaallah. Datangnya jam 2 kurang 5, oh ndak mburi dhewe kon. Makanya seperti Masjidil Haram, orang itu datang ke masjid kok mendengar adzan, sudah jatahe salate nek lapangan. Full masjid. Termasuk mau i'tikaf di bulan Ramadan, itu mau i'tikaf di dalam Masjidil Haram, itu menunggu adzan Isya. Ya nanti i'tikafnya emper. Begitu keluar rumah di Serambi, di situ tempatnya kenapa? Sudah lautan manusia. Kalau mau i'tikafnya di Masjidil Haram, itu di dalam masjid, ya budalnya jam 8 isu, jam 9 isu, nah begitu. Mungkin nanti ketika sudah padat, luhur sudah ditutup, nggak boleh masuk. Yang boleh masuk itu seringnya orang-orang yang umroh untuk tawaf, orang setempat itu tidak bisa. Itu contoh. Jadi yang bisa menempati sop depan itu siapa? Yang menang lomba.
Makanya tradisi Quraisy itu ingin memonopoli merubah agama. Golek penake dhewe. Itu dikritik oleh Islam. Makanya apabila kita sebagai takmir masjid nanti diberitahu rombongan Bapak Presiden akan mampir, tolong siapkan sop yang pertama. Gimana jawabnya? Maaf, yang saya penuhi panggilan Allah Ta'ala. Allah telah firmankan di tempat umum, fastabiqu al khairat. Siapa yang menjadi pemenang lomba, maka dia yang berada di sop yang pertama. Walaupun presiden bila datangnya terlambat, silahkan sholat di pelataran sana. Ya, kita takmir kurang ngajar. Itulah dakwah. Makanya saya Utsaimin langsung maju sholat, mau diusir, wani ngusin apa sedang sholat. Berat. Itu bisa terjadi di mana-mana. Itu sebagian kisah sekilas ada bahasa seperti itu. Benar-benarnya wallahu alam, tapi pemahamannya itu begitu. Ini mana dari ayat. Sehingga tidak boleh agama di otak-atik seperti itu. Hadasana berikutnya, hadasana Muhammad bin Abi Bakar, hadasana Fudail ibnu Sulaiman, hadasana Musa ibnu Uqbah, akhbarani Quraibun an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita, tatawufur rajuli, tawafnya seseorang bil baiti di Baitullah. Tawaf berapa kali putaran? 7. Berarti kalau itu urutannya orang umroh, apa urutannya orang umroh? Pastikan berada di mikot 1, start di mikot, tempat pemberangkatan. Lalu katakan labbaika Allahumma bi umrotin. Itu kata pertama yang diungkapkan ketika berangkat umroh. Sepanjang jalan itu talbiyah, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau dari dari Dzulhulaifah 10 kilo Masjidil Nabawi ke selatan, Masjid Nabawi ke selatan 10 kilo, nanti ketemu tempat namanya Dzulhulaifah, itu tempat start pemberangkatan orang umroh. Sudah pakai baju ihram, dia mengatakan labbaika Allahumma bi umratin, ya Allah kau penuhi panggilanmu untuk umroh. Sepanjang jalan talbiyah. Berapa jaraknya Dzulhulaifah ke Masjidil Haram? Bisa 6 jam. Seringnya bisa penak keturun-turun, rasito talbiyah malah ngorok. Sekarang dipercepat dengan kereta api 2 jam. Sepanjang jalan itu talbiyah, itu tugasnya. Sampai sahabat serak, suaranya habis. Nanti bila sudah sampai di Masjidil Haram, masuk masjid, doanya masuk masjid sebagaimana yang sudah dihafalkan. Apa minimal doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi ya jamak kuwi tok, tungane dawa lho ya. Nanti tahu Ka'bah isyarat tangan, takbir. Lalu menuju ke tempat yang di sana ada Hajar Aswad. Di pojok yang mana? Tenggara. Tenggara ini ya. Ini Tenggara. Kidul Etan. Nah, Tenggara kan. Di pojok situ ada Hajar Aswad. Tapi nak gak naik ini gambarannya Ka'bah gitu. Putih kurang kene didelok ngono. Di arah tenggara. Bila bisa mengecup dikecup, ngecup itu bibir. Takbil. Lek kaiso, panen terlalu ramai, sulit itu untuk bisa. Tangan dijamahkan, tangan yang dikecup. Ndak iso cukup isyarat saja, ndak usah dikecup. Harus punya wudu. Putarannya 7 kali, 3 kali lari-lari, 4 sisanya jalan biasa, memperbanyak zikir, doa, talbiyah, dan harus punya wudu. Lek batal wudu dhisik. Lek wonge mlakune saja gini, desak-desakan begini. Mlakune gremet. Nek wudu nek ndelok wudu.
Mau keluar itu sulit, lek wayah rame. Makanya harus punya wudhu. Itu tantangannya berat. Tukang ngentut ngono kira tawafe gagal ya. 5 menit ngentut, 5 menit ngentut, 5 menit ngentut. Wah, angel. Kok biayanya mahal, cari pemandu ya mahal. Makanya wudhunya itu sering membawa air disemprotkan. Jazz begitu. Kaki diupayakan dibungkus dengan kaos kaki sehingga nggak usah mencuci kaki, tapi cukup dengan mengusap bagian kaki. Nanti untuk berkumur masuk ke hidung kan bisa air diturunkan kan begini kan bisa kok. Biar nggak kemana-mana ya tumpahkan ke bajunya saja. Apa nggak basah? Justru mereka minta dibasahi karena panasnya banyak semprot. Makanya nanti apabila wudhu dari mula nanti dikenakan ke bajunya nggak masalah, nggak berapa lama nanti kering. Apa nggak mampu? Ya salahmu dewe nyapa awakmu duwe mulut sing mampu. Masa arep ambune dhewe moh. Itu nanti bisa sambil wudhu. Nanti wajahnya semproti usuk-usuk, tangannya semproti usuk-usuk, semproti usuk-usuk, kepalanya gini, kakinya cukup gini saja. Selesaikan wudhunya ya. Nah? Itu tidak usah cari tempat wudhu, geger nanti ya. Keluar itu wes jauhnya gak karu-karuan. 5 menit yang rono balik neh, wih kapan mari nih? Rasa seminggu tawaf rasa mari nih. Tukang ngentut 5 menit ya. Tukang ngentut 5 menit. Makanya butuh sehat. Itu ibadah fisik gitu dia. Yang sehat itu yang kuat. Bila sudah 7 kali kemudian sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian nanti datang ke bukit Sofa menghadap kiblat, memuji Allah, doa-doa diulang 3 kali. Itu sudah ada petunjuknya pada tema haji, nanti diperdalam. Kita gambaran global. Kemudian turun menuju ke Marwah. Sampai di Marwah juga sama menghadap kiblat, memuji Allah, berdoa diulang sampai 3 kali. Itu sudah ada doanya lumayan panjang. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, terakhir nanti 7 berakhir di Marwah. Setelah itu nanti baru tahallul, cukur, itu acara umroh selesai. Sekarang kita kembali ke buku. Tatawufur rajuli, tawafnya seseorang bil baiti, di Baitullah. Berapa kali tadi putarannya? 7. Maka nak halalan, belum boleh dia itu bertahallul. Lepas acara manasik, itu namanya tahallul. Hatta yuhila, sehingga dia itu berihlal bil haji, untuk haji. Artinya orang haji itu antara umroh dan haji gandeng. Umroh sudah kita sebutkan, berangkat dari mikot, sepanjang jalan talbiyah sampai di Ka'bah, tawaf 7 putaran, lalu sholat di makam Ibrahim. Makam itu tempat berdiri, bukan kuburan. Jangan kuburan diberi nama makam, nanti bledru nanti. Kemudian sa'i Sofa Marwah 7 kali, baru itu umrah selesai. Orang yang haji itu harus sempurna. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Umrah selesai disambung dengan haji. Kalau hajinya haji tamattu ada jeda. Jeda itu santai, nggak terikat acara. Kalau hajinya kiron, ini sing tuwa banget, itu berat. Apa? Tadi pagi sudah kita baca. Haji kiron itu apa tandanya? Membawa binatang yang akan disembelih tanggal 10 dari rumah. Haji tamattu apa tanda spesialnya? Binatangnya tidak usah membawa dari rumah, nanti tanggal 10 saja beli. Enak mana haji tamattu sama haji kiron? Enak haji tamattu. Tetapi ketika enak jangan untuk enak-enakan. Umar marah kepada orang sing enak-enakan. Sampai Umar mewajibkan sing hajine tamattu setelah acara umroh mulih. Ketika sudah waktunya haji berangkat lagi. Bukan itu syariat, tetapi untuk menghilangkan kesan jangan perkara yang kita diberi kemudahan untuk bermudah-mudah.
diberikan enteng-ngenteng nih. Bolehkah kita terima agama ini enteng? Boleh. Bolehkah ngenteng nih? Nah, ini yang tidak diberantas oleh Umar. Itu yang kita baca tadi pagi begitu kan. Sekarang berikutnya, sekarang acara haji. Buat yang hajinya tamattu, sesudah santai, istirahat, jeda, nanti dia pakai baju ihram lagi ketika sentat. Di mana? Ya di situ. Di mana dia berada di hotel istirahat, itu sebagai mikot untuk setat hajinya. Dia mengatakan labbaika Allahumma bihajjin. Setelah itu berangkat ke Mina. Istirahat sampai malam, sampai pagi. Bila sudah pagi, nanti zuhur sampai di Namiroh. Mana Namiroh itu? Pinggiran Arafah. Mana Namiroh? Pinggiran Arafah. Bukan Namira, engkau malah yang Lamongan, olehnya masjid. Masjid apa nek Lamongan ini? Namira. Siapa yang biasa mampir kono? Kalau saya ketepatan lewat ke Al-Furqan Gresik, lewat Lamongan ya sering mampir. Napa? Ya pancen jalure ngene karek menggok ngono ae lho ya. Nah, sengaja rumah yang rono kurang penggayaan. Timbang yang masjid mek rono ya karuan nek masjid kene ae. Wong pahalane padha, 17 padha. Nyapa bedane yang rono segala? Gak ada kan bedane. Lek mampir yang Furqan lewat Lamongan kita mampir, nah kan ya enak lah ya. Nyapa? Mampir sarapan. Jujur nih boyok, kesel. Nah, gak apa-apa seperti itu memang mampir. Namiroh itu tempat di pinggiran Arafah. Nanti Amirul Hajj menyampaikan khutbah umum. Nanti masing-masing rombongan ada ketua rombongan yang menyampaikan khutbah ke rombongannya pakai bahasa yang dipahami. Yang di masjid bersama yang bisa hadir itu ya khutbahnya pakai bahasa Arab oleh panitia. Tapi berada di tenda masing-masing ya nanti khutbahnya lewat bahasa grup itu sendiri. Kemudian ada adzan, sholat zuhur, asar, jamak qashar. Setelah itu berangkat menuju ke Arafah. Sekarang kita baca hatta yuhila, sehingga orang tadi harus berihlal, mengucapkan kata pertama untuk haji dengan lafaz Allahumma labbaika bil haji, Allahumma labbaika hajjan. Fa idza raqiba, ketika sudah naik ila Arafata, ke Arafah, sudah ada khutbah, kita ceritakan tadi, ada adzan, qomat zuhur 2, qomat asar 2, jamak qashar. Setelah itu raqiba, naik ila Arafata, ke Arafah. Ini tempat untuk wukuf. Semuanya harus ngumpul di situ. Faman tayassarallahu hadiyatun, maka siapa yang mudah baginya binatang yang hendak untuk disembelih. Maknanya itu pasarnya ada, binatangnya ada, duitnya ada. Yang hendak dikorbankan minal bil, boleh unta, awil bakor atau boleh sapi, awil ghanami atau kambing. Ma tayassarahu, apa yang sekira mudah baginya, min dzalika, dari binatang tadi, mana yang sekira mudah ia dapatkan. Ayat dzalika sa, mana diantara jenis-jenis binatang yang ia mau, terserah. Maka orang seperti ini karena enggak membawa binatang dari luar, adanya beli di sana dan sudah ada dananya, tinggal beli saja. Apabila ada, ya nanti disembelih tanggal 10. Ghairu alam yatayassar, hanya saja bila orang itu enggak mendapatkan kemudahan, duit randuwe, binatang mungkin juga enggak ada, tanggal 10 nanti beli enggak punya, maka diganti puasa selama 10 hari, 3 hari di sana, 10 hari ketika sudah pulang. Yang 3 hari puasa di sana itu kapan? Fa'alaihi, maka wajib kepada dia salah satu ayam puasa selama 3 hari fil haji, musim haji. Wa dzalika, dan itu qabla yaum Arafah, sebelum hari Arafah. Mungkin dari rumah sudah hajinya tamattu.
Berarti nggak nggawa binatang. Nanti tanggal 10 beli. Sekira stok binatang ada, uang ada. Sekarang selesai acara umrohnya tanggal loro Dzulhijjah. Longgarkan waktunya. Nah, menunggu tanggal 8 itu supaya diisi puasa 3 hari. Nanti 10 harinya lengkap yang 7 di rumah. Tapi apabila waktunya sudah tidak mencukupi, datang di sana sudah tanggal 7, selesai acara tanggal 8, mau berpuasa 3 hari, waktu ini habis karena sudah masuk pada wilayah haji. Kalau gitu puasa 3 hari itu kapan? Fa in kana akhiru yaumin minal ayyam salasah yaum arafah fala junaha. Maka jika ada akhir hari dari hari-hari yang 3 itu sudah hari Arafah, berarti datang nggak berapa lama sudah tanggal 9, berarti nggak bisa puasa, nggak longgar, maka tidak mengapa. Adapun nanti puasanya di hari Tasyrik. Kapan puasanya? Di hari Tasyrik. Jadi puasa hari Tasyrik itu tidak boleh, kecuali untuk orang yang punya kasus, nggak punya binatang, nggak membawa, diganti dengan puasa, nggak ada waktu kecuali hari Tasyrik. Di situ boleh untuk apa? Berpuasa selama 3 hari. 11, 12 terus diisi untuk puasa. Puasa dam. Kalau tidak ada alasan itu puasa hari Tasyrik nggak boleh. Semal yantolik semoga supaya dia berangkat. Hatta yakifa bi Arafatin, wukufnya di Arafah, min sholatil asri ila ayakuna az-zalamu, sejak dari sholat asar sampai matahari tenggelam. Maknanya setelah sholat zuhur, asar, jamak, qashar, itulah ya. Zuhur dulu lalu asar, nah setelah itu menuju ke tempat Arafah sampai matahari tenggelam. Semal yatfa'u, kemudian berangkat min Arafatin, dari Arafah, ila idza afadhu minha, ketika mereka sudah berangkat dari Arafah, hatta yablughu jama'an, sehingga mereka sampai di tempat namanya Jama'an. Jama'an itu Musdalifah. Acara Arafah tanggal 9, setatnya selesai sholat zuhur, asar, jamak, qashar sampai matahari tenggelam. Setelah itu menuju ke Musdalifah. Semuanya dari situ berangkatnya. Nggak boleh pilih-pilih, orang Quraisy menguasai golek sampai nadin, nggak boleh. Nama lain Musdalifah Jama'an, di sana istirahat total. Tentunya bibir sibuk untuk zikir. Apabila keselawai ya silahkan rebahkan badan. Itu ada fasilitas tenda nggak di Musdalifah? Nggak ada, pelataran luas, lapangan. Ki ngalahne wong sing camping sih enek tendane kan ya. Apa camping neh wong lu punya tenda. Wah, camping lagi kaosnya rong amoh. Jurang mana kemarin? Senggani. Itu lumayan si enek tenda nih. Di Musdalifah ya pelataran luas, atapnya langit. Andaikan bikin ya bikin dewi. Itu untuk istirahat semalaman sampai subuh. Alladzi yang yabitu nabi, mereka bermalam di situ. Semua lihat kurillaha kasan, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Waksiru, perbanyak oleh kalian at-takbirat takbir wa tahlil qabla an tusbihu, sebelum kalian masuk waktu pagi. Jadi selama bermalam itu sibukkan dengan zikir. Kesel keturun ya tidurlah. Iso turu orang nggak ngerti. Bisa tidur nggak kira-kira? Sangki kesel ya bangga iso Allah. Itu betul-betul ibadah fisik yang luar biasa beratnya. Makanya jima itu ndak boleh. Lah ngopane awake kesel kok ngono, jima kowe tambah ngelili nanti ya. Gak ada tenaga. Tapi mungkin juga orang itu apabila memang sabakoh, apa sabakoh ya, sawate kesenggol wuk gitu ya. Sahwate kesenggol wuk, itu mungkin saja. Tapi wajare wong yang gelili. Andaikan mampu nggak boleh. Nanti bisa batal hajinya.
gara-gara jima belum waktunya. Walaupun jimanya tidak dosanya bahwa bojone dewi lah ya, tapi batal haji ini. Perbanyak zikir sampai pagi. Summa afidhu, kemudian berangkatlah dari Musdalifah menuju ke Mina untuk menyambut tanggal 10. Apa kegiatan tanggal 10? 3. Melempar jumroh Aqabah, menyembelih binatang, dan syukur. Pantangan haji sudah lepas kecuali jima. Jima tetap belum boleh, walaupun yang lainnya itu sudah santai. Syukur sudah boleh. Nanti apabila sudah tawaf ifadah baru berangkat ke Mekah, tawaf ifadah, nanti kembali ke Mina, sudah semua pantangan habis. Fa innan nasa, maka sungguhnya manusia, kalau ada mereka yufiduna, mereka berangkat yaitu dari Musdalifah. Ini untuk mengkritisi orang Quraisy wukufnya di Musdalifah. Ini dikritik semuanya. Musdalifah bukan tempat wukuf tapi tempat istirahat, wukufnya semuanya berada di Arafah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim hatta tarmu al jamrata. Maka berangkatlah dari mana manusia berangkat, dan banyaklah minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kemudian terus kerjakan acara sampai kalian melempar jumroh tanggal 10 dengan 3 kegiatan: jumroh Aqabah, cukur, dan menyembelih binatang korban. Nah seperti itu. Itu apabila menyembelih binatang korban ya kalau beli ya ditunggoni. Tapi ada peristiwa sehabis teko yang pasar, jumlahnya 60 orang, lewat petugasnya pesen 60 kambing, bayar, tolong disembelihkan. Sing ngenteni sehabis gak betah, ngenteni wedhus swidak dibelah 10, kurang 50, rombongannya berangkat kesuwen, dipercaya ning ngono. Jebule wedhuse dikandang ning 50 ya. Gak dibelah. Piye lek ngono ki konangan? Ora ditunggoni. Yang paling bagus sembelih sendiri, dimasak sendiri, dibagi sendiri. Lek kober. Renda nanti ngupah wedhus itu membagi habis berapa, bayar. Jadi harga kambing bersama harga penyembelihan. Tapi seringnya itu tidak sabar. Makanya ketika cento 10 dibelah, rakanten gak sabaran, kemudian ditinggal pergi. Masih sisa berapa? 50 dikandangin nih. Nah kono kan wong ngapusi, oh akeh orang nek kena ada ngapusi, nek kono ngapusi jak pirang-pirang. Makanya ngati-ngati aja mek percaya-percayanan. Nek kono ngapusi Abu Jahal ya wong kono le masale ya. Kusale wong kono penggaene blusukane Masjidil Haram ya. Nek kono itu mesti apik kabeh, ora mesti. Programnya setiap diri jadilah orang baik semuanya, tapi yang jahat tetap banyak. Makanya polisi menangkap dukun nanti mau dibunuh itu ke di Masjidil Haram. Sanggong itu nek kono kayak wonge nanti metu cekel. Gambar itu seperti itu. Lalu apabila ternyata wedhusnya nggak disembelih, gimana itu? Ya nanti bila pulang di negerinya beleh lagi. Bapak nyudah kone nggak iso ke penduduk Masjidil Haram, ya malah disaktohane kok sapa kono sing gelem nampa. Itu mengulang itu penyembelihannya. Kenapa? Nek kono belum disembelih. Itu ada kasus penipuan seperti itu. Itu gambarannya. Itu tadi acara tanggal 10, tadi ada 3 acara. Apa tadi? 1, melempar jumroh Aqabah. 2, cukur. 3, nyembelih binatang. Lalu bagaimana kelanjutan pembahasan? Faminhum may yaqulu, tadi ayat sudah kita baca, yang ke-201. Insyaallah telaahnya bisa kita kaji di waktunya. Istirahat dulu. Walam suwab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.